kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat kami naikkan ke hadapan-Mu, karena Engkaulah Allah yang layak menerima pujian kami. Engkau Tuhan yang layak menerima hormat kami. Karena itu kami meninggikan nama-Mu. Dan kami mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Engkau melihat setiap pergumulan kami. Engkau melihat setiap hati kami. Dan apa yang kami perlukan. Sehingga lewat firman-Mu kami percaya bahwa Engkau akan memenuhinya. Engkau akan mencukupkan apa yang kami perlukan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa berfirman dari zaman dahulu sampai pada zaman kami dan sampai kepada akhir zaman. Kami bersyukur memiliki Allah yang tidak berubah, Allah yang tetap sama. Dan kami mempersiapkan hati kami. Isilah kami ya Tuhan, puaskanlah dahaga jiwa kami, supaya firman-Mu benar-benar mendapat tempat di dalam diri kami, pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu yang menyampaikannya dalam segala keterbatasan, biarlah hikmat dan pimpinan Roh Kudus yang memakai mulut hamba-Mu untuk berkata-kata, supaya perkataan yang keluar berasal dari Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Injil Yohanes pasal 14 ayat 27, hanya satu ayat. Saya akan bacakan, saudara-saudara bisa memperhatikan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tema khotbah kita hari ini, damai sejahtera bagimu. Saudara-saudara, mengapa manusia selalu mencari hiburan? Mengapa manusia pergi ke tempat-tempat rekreasi walaupun menghabiskan banyak uang? Kenapa manusia senantiasa pergi ke mal-mal? Tentu yang dicari adalah damai. Bagaimana supaya hatiku damai? Sehingga menghabiskan uang pun tidak apa-apa. Yang penting aku mendapatkan apa yang aku cari, apa yang aku butuhkan. Jadi saudara-saudara coba tanya di sebelah kanan kirinya, apakah yang kamu cari? Ya. Apakah yang kamu cari? Apa yang kamu butuhkan ketika engkau hidup di bumi ini? Coba di sebelah kirinya atau kanannya tanya, yang kamu cari apa? Ya, masing-masing tanya sebelah kiri atau sebelah kanannya, apakah yang kamu cari saat ini? Dan sudahkah kamu temukan? Apakah kamu sudah menemukan apa yang sedang kamu cari? Ya, mungkin ada anak muda bilang aku cari jodoh. Oh ya, ada bilang aku cari pekerjaan. Ada yang bilang aku cari apa lagi ya? Cari makan, cari kekayaan dan sebagainya. Tapi di balik semuanya itu, yang dibutuhkan manusia pasti ada rasa damai. Ketika dia pacaran, ketika dia berumah tangga, kalau selalu perang, selalu pecah, ini tidak akan bahagia. Ketika dia bekerja, tapi tidak bisa tenang dan damai, maka uang pun yang banyak tak bisa ternikmati. Ketika dia memiliki apa yang dia kejar, yang dia capai, tetapi tanpa damai, maka semua itu tidak bisa dinikmati. Jadi kebutuhan pokok manusia adalah damai sejahtera. Semua orang butuh damai. Buat apa uang banyak kalau selalu gelisah? Buat apa
Berarti manusia mencari-cari, tapi sebenarnya dia tidak tahu apa yang sedang dia cari. Manusia mengejar-ngejar, tapi dia tidak mengerti apa yang paling dia butuhkan. Maka yang paling tahu kebutuhan kita adalah pemilik kita sendiri. Allah tahu apa yang paling diperlukan oleh batin manusia. Maka anak muda atau anak remaja seringkali keluyuran, seringkali pergi dari rumah. Sebenarnya yang dia cari apa? Di rumah orang tuanya semua sudah tersedia. Apa yang dia mau ada, tapi mengapa dia keluar? Mengapa dia cari-cari? Karena dia tidak mendapat damai. Jadi orang yang tidak mendapatkan damai di rumah, dia cari keluar. Ketika dia nggak mendapat di luar, dia cari di narkoba. Nah, apakah itu menjadi jaminan damai? Ketika dia memakai itu, dia memang tenang sebentar. Sebentar tenang, lalu habis itu dia cari lagi. Sama halnya orang kalau pergi ke tempat-tempat rekreasi, ke pantai-pantai yang airnya tenang, dia pandang, lalu dia lihat, waduh tenangnya. Ketenangan pantai bisa mempengaruhi dia sebentar, bukan selamanya. Ketenangan-ketenangan seperti itu bersifat semu. Ya, itu bukan selamanya, tetapi sementara. Jadi damai yang dicari-cari oleh manusia ada dua alamatnya. Satu dari dunia, satu dari Allah. Kalau dari dunia bagaimana? Dari dunia itu dipengaruhi oleh situasi, oleh kondisi, oleh keadaan. Wah, kalau keadaannya sehat, baik-baik, cukup makan, pakai, dan juga materi yang berkecukupan, dia katakan, saya damai. Itu damai dari luar, dipengaruhi oleh situasi. Situasinya sedang aman, situasinya sehat-sehat, situasinya ada makan minum cukup. Ini damai dari luar. Lalu bagaimana ketika makan tidak cukup, ketika badan sakit, ketika semua yang kita pikirkan tidak terjadi? Apakah masih ada damai? Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Itu bukan nyanyian asal. Itu benar-benar terjadi. Orang yang menyanyikan itu, orang yang menciptakan lagu itu, dia sudah mencari-cari. Dia mencari-cari kemana-mana, lalu dia tidak mendapatkan. Di mana dia dapat? Hanya di dalam Yesus. Tapi seringkali manusia ingin damai, ingin mendapat damai, tapi mencarinya bukan kepada Yesus, malah ke dunia. Mencari damai ke dunia, ditawarkan dunia, tapi sifatnya sementara. Sifatnya ditentukan oleh situasi, oleh keadaan, kondisi. Tapi ketika Yesus mempersiapkan kematiannya, ketika dia akan mati, dia akan pergi meninggalkan murid-muridnya, dia tidak meninggalkan harta benda. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kekayaan kepada muridnya. Tetapi apa yang dia janjikan? Apa yang dia tinggalkan? Apa warisannya? Warisan Tuhan kepada muridnya. Muridnya yang telah meninggalkan segalanya, ikut Tuhan, bukan mewariskan harta kekayaan. Tetapi yang diwariskannya, yang ditinggalkannya adalah damai sejahtera. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Aku akan pergi. Ketika Yesus pergi, bukankah itu masalah bagi murid?
berpisah dengan Tuhan, berpisah dengan guru mereka. Ini juga persoalan. Karena ketika bersama-sama di bumi, Tuhan Yesus dimuliakan, Tuhan Yesus diagungkan, murid ikut. Tapi sekarang Yesus akan mati, Yesus akan tinggalkan mereka. Tentu murid akan sedih, murid akan ketakutan, gelisah. Tapi Yesus janjikan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Berarti damai yang dari Tuhan beda yang diberikan oleh dunia. Damai dari Tuhan asalnya dari dalam. Damai dari dunia asalnya dari luar. Dipengaruhi oleh situasi, keadaan sekitar kita, keadaan hidup kita. Tapi damai dari Kristus itu dari dalam hati. Lalu kalau dari dalam hati, kalau itu belum kita miliki saudara, maka kemanapun kita pergi, kita pasti bawa hati. Kita pergi kemana saja, kita tidak bisa meninggalkan hati kita. Ke tempat hiburan, bawa hati. Ke mall, bawa hati. Jalan-jalan ke luar negeri, bawa hati. Beribadah, bawa hati. Bekerja, bawa hati. Di mana-mana kita tidak bisa tinggalkan hati. Lalu kalau hatinya belum damai, kalau damai dari Kristus belum saudara miliki, maka tidur pun tidak nyaman, makan pun tidak enak, gak selera. Bekerja pun gak semangat, dapat uang pun stres, apalagi gak punya uang. Ya. Ini kenapa? Karena hatinya belum damai. Maka banyak orang pulang dari gereja berantem. Kenapa? Karena hatinya tadi belum damai yang dari Kristus. Ketika ada damai dari Kristus, maka dia tidak dipengaruhi oleh situasi, kondisi, keadaan. Contohnya keadaan seperti sekarang. Sekarang ini secara umum manusia mengeluh. Secara umum manusia kekurangan materi karena pedagang kurang laku dagangannya dan yang lain-lain. Ini secara umum. Nah, berarti pengaruh dari luar akan mempengaruhi kehidupan seseorang kalau damai dari Kristus belum ada. Pasti ketika tidak ada uang, gelisah, takut, ya, khawatir luar biasa. Tapi bagaimana orang yang sudah ada damai Kristus? Damai Kristus memerintah di dalam hati, maka dari dalam damainya situasi tidak mempengaruhi. Ada COVID, ada keuangan yang mulai menurun, tidak mempengaruhi damai. Damai yang dari dalam akan menutupi kekurangan. Saudara memiliki damai yang mana? Sudahkah saudara damai? Kalau ku cari damai, sudahkah saudara damai? Damai yang manakah saudara miliki selama ini? Apakah damai ketika jualan laris, baru banyak untung, aku damai? Ketika semua keluargaku sehat-sehat, maka ada damai. Ketika keuangan menebal, baru damai. Tapi mulai menipis, hilang damainya. Yang muncul sakit, semakin hilang damainya. Ya, ini berarti damai yang dari luar. Damai yang dari luar diri, damai yang dari dunia, bukan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, maka Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, aku tidak meninggalkan harta benda kepadamu. Aku tidak mewariskan kekayaan kepadamu. Bukankah Yesus pemilik segalanya? Yesus sumber segala berkat. Yesus pemilik surga dan bumi. Dia bisa berikan apa saja kepada murid-muridnya. Tapi bukan itu yang dia berikan. Mengapa? Karena itu tidak menjamin damai sejahtera. Damai sejahtera
sejahtera yang dari Kristus tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Maka dalam ayat 27 dikatakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Walaupun aku sebentar lagi pergi meninggalkan engkau, jangan gelisah, jangan gentar. Kenapa? Karena damai ada padamu. Damai sejahtera kuwariskan bagimu. Saudara, kalau kita gelisah, bisakah kita menolong orang lain? Ketika hati kita gelisah, hati kita penuh dengan ketakutan luar biasa, kekhawatiran mendalam, bisakah kita menolong orang lain? Tentu tidak. Murid ditinggalkan oleh Yesus untuk apa? Untuk menolong manusia yang di bumi. Lalu kalau tidak ada harta ditinggalkan, bisakah murid-murid menolong? Bisa. Melalui apa? Damai sejahtera. Ketika ada damai sejahtera pada diri murid-murid, maka dia bisa menolong orang lain yang gelisah, yang ketakutan. Maka damai yang dari Kristus dia tawarkan. Ketika orang lain menerima, maka orang lain juga mendapat damai sejahtera. Contoh di Alkitab. Contoh orang yang sudah mendapatkan apa yang dia perlukan, tapi belum damai, adalah Sakeus. Sakeus secara jabatan dia kepala pemungut cukai. Semua orang kepingin jadi kepala. Kalau dia kerja di kantor atau di mana-mana, kepingin kepala, karena kalau kepala gajinya lebih besar. Nah, Sakeus sudah mendapat jabatan kepala, dia orang kaya, tetapi damai itu belum dimilikinya. Damai yang dari dunia yang ada tidak memberi damai di hati, saudara. Jangan kira, karena aku susah lah maka aku nggak damai. Karena uangku sedikit lah maka aku nggak damai. Lalu kita lihat contoh-contoh. Sakeus orang kaya karena pemungut cukai. Dia berhubungan dengan uang tiap hari. Dia kaya, dia kepala, tapi itu tidak dapat memberi damai ke dalam hati. Karena itu hanya damai dari dunia. Maka karena dia tidak menemukan damai, dia cari-cari. Akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang dia alami, saudara? Dia langsung menyambut Yesus di rumahnya. Dia menjamu Tuhan Yesus dengan sukacita. Tadi tidak ada damai, sekarang sukacita. Tadi memeras pun jadi, supaya kaya, sekarang membagi-bagi. Lihat perbedaannya. Ketika dia cari damai melalui dunia, dengan memeras pun dia mau. Dia memeras orang lain untuk memperkaya dirinya, karena dia menganggap bahwa kekayaan itu akan memberi damai bagi dia. Ternyata sesudah dia kaya, dia tidak menemukan damai. Bagi saudara-saudara yang sudah mencari-cari selama ini, mencari-cari harta kekayaan, mencari-cari jabatan tinggi, itu dari dunia. Dan itu tidak bisa memberi damai ke dalam hati. Yang bisa memberi damai hanya kehadiran Yesus. Maka waktu dia menyambut Yesus di rumahnya, dia bersuka cita, lalu dia bagi-bagi. Tadi peras, sekarang bagi. Dia bagi-bagi kepada orang miskin. Lalu yang diperasnya pun dikembalikan 4 kali lipat. Mengapa bisa? Bukankah orang selalu mencari dan memperkaya diri? Mengapa Sakeus mau membagikan hartanya yang tadinya dia cari-cari dengan berdosa pun jadi? Dengan berdosa, memeraskan berdosa. Berdosa pun jadi, yang penting kaya. Sekarang sesudah bertemu Yesus, maka semua itu menjadi kecil bagi dia. Dia bagikan kepada orang miskin, dia kembalikan 4 kali lipat kepada yang diperasnya. Coba saudara hitung-hitung.
Kalau diperasnya tadi 1 dikembalikan 4, kan bukankah dia itu jadi habis semua? Kekayaannya itu akan habis. Tapi mengapa dia berani lakukan? Karena damai itu tidak ada bandingannya. Damai di hati manusia melebihi segalanya. Dan itu tidak bisa dibeli dengan apa? Siapapun tidak bisa memberikan damai ke dalam hati manusia selain pemilik kehidupan kita, Yesus Kristus. Maka orang yang telah menerima damai, dunia ini menjadi kecil bagi dia. Dia tidak lagi pusing dengan dunia. Kenapa? Damai memenuhi hatinya. Ya, makan pagi, cari pagi, makan sore pun jadi. Yang penting damai. Ya, daripada numpuk sampai 7 keturunan tapi perang terus, ya, perang kira-kira, nggak ada damai. Maka kenapa banyak anak-anak kita keluyuran keluar? Kenapa banyak anak remaja pemuda jalan-jalan keluar mencari ketenangan, mencari kedamaian? Karena di rumah selalu cekcok, selalu perang. Dia nggak tahan, maka dia cari keluar. Dan di luar ada tawaran dari iblis untuk membuat dia damai sebentar, tenang sebentar, lalu membinasakan dia. Saudara-saudara, inilah jawaban, inilah kebutuhan setiap orang tanpa kecuali. Siapapun kita yang bisa memberi damai di dalam hati adalah Yesus. Jangan anggap ini kuno. Sering orang menganggap kalau diberitakan Yesus dianggap ketinggalan zaman. Padahal inilah yang terbaru, ya, yang bisa memperbaharui kehidupan setiap orang. Ini membuat damai sejahtera. Damai yang padaku tak diberikan dunia. Siapa yang tahu lagunya? Coba nyanyi yang tahu. Damai yang padaku tak diberikan dunia, pun tak dapat dirampasnya. Berarti damai yang dari Tuhan, bukan dari dunia, dan tidak bisa dirampas oleh dunia. Tidak bisa diambil kalau damai yang dari Allah. Tidak bisa dirampas oleh situasi keadaan yang kita hadapi. Karena damai itu sifatnya kekal. Damai dari Yesus, dari dalam hati, sifatnya kekal. Bagaimana supaya damai seperti itu ada pada saudara? Bagaimana damai Kristus yang diberikan kepada muridnya, yang diberikan kepada Sakeus juga jadi dalam diri kita. Bagaimana caranya? Kita perhatikan dari Lukas pasal 19. Lukas 19 yang dialami oleh Sakeus tadi. Saya akan bacakan Lukas 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana damai sejahtera menjadi milik kita, bagian kita, ketika Tuhan Yesus yang datang itu, yang mencari manusia berdosa, kita sambut. Kita terima seperti Sakeus menyambutnya. Sakeus menyambut Yesus, maka Sakeus damai sejahtera. Dia sukacita, lalu dia membagi-bagikan apa yang ada padanya. Itu bentuk sukacitanya. Itu bentuk daripada damai yang dia terima. Sehingga segala kekayaannya dia rela bagi-bagikan kepada orang miskin. Lalu yang dia peras itulah dosanya. Dosanya dia rela tinggalkan, lepaskan. Dia ikut Tuhan. Karena damai itu hanya dari Tuhan. Tidak ada di mana-mana.
Jadi kekayaan, pekerjaan, jabatan tinggi tidak bisa menjamin damai sejahtera bagi hati kita. Satu-satunya damai di dalam Yesus Kristus. Damai yang dari Kristus bukan sementara, tetapi selamanya. Berasal dari dalam hati kita ketika dosa diselesaikan. Dosa diampuni, Kristus hadir, itulah damai. Mengapa kehadiran Yesus damai? Karena saudara tahu sejarahnya. Manusia pertama sekali jatuh ke dalam ketakutan, hilang damainya ketika manusia berdosa. Saat nenek moyang kita berdosa, sejak itu mereka takut jumpa dengan Allah. Berarti damainya hilang. Kalau damai lawannya takut. Berarti kenapa manusia takut? Karena bermusuhan dengan Allah. Saya sering buat ilustrasi, kalau anak-anak bermusuhan dengan orang tua, bagaimanapun enaknya makanan di rumah, dia tidak akan bisa menikmatinya. Tapi kalau dia damai dengan orang tua, apapun yang disediakan, dia bisa makan dengan tenang. Demikian halnya manusia di bumi. Ketika kita masih bermusuhan dengan Allah, maka di mana saja, kemana saja, kita tidak akan bisa damai. Karena bumi semuanya milik Allah. Kemanapun kita pergi, pasti ada Allah. Manusia tidak bisa mengelak dari Allah. Manusia tidak bisa melarikan diri dari Allah. Selama kita belum berdamai dengan Allah, di hati kita tidak akan ada damai. Maka kita selalu hidup dalam ketakutan. Kita selalu hidup dalam kegelisahan. Tapi orang yang berdamai dengan Allah, apapun yang Allah sediakan untuk dia, dia bisa nikmati. Ya, walau ikan asin sekalipun, dia bisa nikmati. Puji Tuhan, ini saya syukuri karena ini darimu Tuhan. Tapi ayam goreng sekalipun tidak bisa dinikmati selama belum berdamai dengan Allah. Karena dia pemilik segalanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang saudara cari selama ini? Damai yang seperti apakah yang saudara dapatkan selama ini? Kalau damai yang dari dunia ini itu pasti berakhir. Damai yang dari dunia ini sifatnya sementara dan itu dipengaruhi oleh situasi. Maka yang diperlukan oleh setiap manusia adalah damai sejahtera dari Kristus. Bagaimana damai sejahtera dari Kristus ada padaku ketika ku sambut Dia? Karena Dialah satu-satunya yang bisa menyelesaikan dosaku. Maka permusuhan dengan Dia selesai. Didamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Sehingga orang yang sudah berdamai dengan Allah, ada damai sejahtera di hati, damai dengan sesama. Itulah sumber. Jadi kemanapun saudara cari damai, tidak akan saudara dapatkan. Kalau aku cari damai, coba sama-sama kita nyanyi ya, dua ya. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya, terima kasih ya untuk kebersamaan kita. Jadi apa yang kita nyanyikan itulah jawaban untuk hidup kita. Kalau kita mencari damai, takkan bisa satu orang pun memberikannya. Takkan bisa kita dapatkan di mana saja selain di dalam Yesus. Seperti yang dialami oleh Sakeus. Sakeus yang punya jabatan tinggi, Sakeus yang kaya raya, tetapi ketika dia tidak menemukan damai, dia gelisah.
Dia cari-cari, akhirnya ketemu dengan Tuhan Yesus yang dapat memberikan damai dan sukacita. Itu mengubahkan kehidupannya, mengubahkan pola hidupnya, mengubahkan segalanya. Kalaupun saudara-saudara selama ini mau berubah, tidak akan bisa berubah tanpa damai sejahtera. Damai sejahtera yang kita terima itulah yang akan mengubahkan kehidupan kita, mengubahkan tujuan kita, mengubahkan segala prinsip-prinsip kita. Yang kita perlukan adalah Yesus yang sudah mati, mengorbankan nyawanya untuk mendamaikan setiap orang. Maka orang yang mau berdamai dengan Allah harus menerima pribadi Yesus. Orang yang menerima pribadi Yesus, dia berdamai dengan Allah, lalu berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan sesama manusia. Sering dengan diri sendiri pun berlawanan. Ya gak bisa menerima diri sendiri. Maka banyak orang bilang, mengapa aku hidup dulu seperti ini? Kenapa gak jadi hewan aja? Ya. Lalu saya bilang, kalau kau tadi jadi hewan, kau akan dipotong. Kau tidak akan masuk surga. Karena Yesus mati gak jadi hewan. Dia bukan mati untuk hewan, tapi dia mati untuk manusia. Maka damai dengan diri kalau Yesus sudah ada. Ketika Yesus ada, kita berdamai dengan Allah, membuat kita bisa menerima diri kita seperti apa kita adanya. Jangan pernah salahkan, mengapa aku hidup di tengah-tengah keluarga yang susah? Mengapa aku hidup di keluarga yang seperti ini? Mengapa orang tuaku miskin? Jangan pernah salahkan diri. Semua itu ada di dalam pengaturan Tuhan. Tuhan mengatur kita di mana Dia mau kita ada. Yang penting bukan di mananya, tetapi ada jalan keluar. Jalan keluar itu yang perlu kita sambut. Siapapun kita, kaya miskin, yang diperlukan satu, sama, Yesus Kristus. Kaya tanpa Yesus tidak ada damai, miskin tanpa Yesus tidak ada damai. Jadi sama-sama, orang kaya memerlukan Yesus, orang miskin memerlukan Yesus. Jemaat memerlukan Yesus, para pendeta memerlukan Yesus. Jadi sama di hadapan Tuhan. Karena itu sumber damai sejahtera kita. Tidak ada yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan karena banyak jemaat baru ada damai. Tidak. Kristus hadir, itulah damai sejahtera. Ketika Tuhan Yesus hadir di dalam hidup manusia, itu damai sejahtera. Karena damailah, maka rindu membagikannya kepada orang lain, supaya orang lain juga mengalami damai sejahtera. Tapi kalau hati saya gundah gulana, hati saya pun penuh dengan kegelisahan, tidak mungkin saya bagikan damai kepada orang. Maka damai sejahtera adalah dialami terlebih dahulu, baru bisa dibagikan kepada orang lain. Anak-anak kami, remaja pemuda yang sering cari-cari damai di luar rumah, saudara tidak akan pernah temukan itu. Damai itu alamatnya jangan salah. Alamat damai sejahtera hanya satu, tidak ada dua, tidak ada pilihan. Berarti datanglah kepada alamat yang satu, saudara pasti menemukan jawabannya. Orang yang sudah mendapat damai, lihatlah. Dia merasa tenang, dia bisa merasa cukup dengan apa yang ada, lalu bisa perhatikan orang lain. Ini karena ada damai. Maukah saudara menerima damai yang dari Allah, atau cukup damai dari dunia saja? Kalau damai dari dunia itu dipengaruhi situasi dan keadaan. Damai dari Yesus itu dari dalam hati kita, tidak dipengaruhi situasi. Tetapi ketika kita berdamai dengan Allah lewat pengorbanan Yesus, maka damai sejahtera menjadi milik kita sekali untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk firman-Mu yang Kau sampaikan kepada murid-murid-Mu. Ketika Engkau akan meninggalkan mereka, saat Engkau akan mati, Engkau bukan meninggalkan harta kekayaan, tetapi meninggalkan hal yang sangat diperlukan oleh setiap orang,
damai sejahtera. Tanpa ada damai, maka semua yang ada pada kami tidak bisa kami nikmati. Tetapi damai sejahtera-Mu itulah yang membuat kami bersyukur, membuat kami merasa cukup dengan segala yang ada pada kami. Apakah itu sedikit atau banyak? Karena damai Kristus tidak dipengaruhi dari luar, tetapi damai yang dari dalam. Berkati kami yang sudah mendengar firman-Mu dan yang akan mendengarkannya. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja, meyakinkan kami bahwa satu-satunya yang kami butuhkan adalah kehadiran Kristus di dalam hidup kami. Itu yang sudah dialami oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, seperti Sakeus. Itu yang diperjuangkan oleh banyak manusia, mencari kekayaan, materi dengan cara berdosa pun tidak dipersoalkan. Yang penting mendapat uang, tetapi damai itu tidak akan pernah ada. Tuhan, bukalah mata rohani kami, supaya kami melihat hal itu, dan kami juga mengerti apa yang kami perlukan, supaya yang kami perlukan menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.